Tumbuhkan sikap penerimaan terhadap uang. Ya, ini kita harus melakukannya ya, karena ini adalah sesuatu yang memang harus kita ciptakan dalam hidup kita. Ketika kita sudah melakukan penerimaan terhadap uang, maka uang ini senantiasa akan hadir dalam hidup kita. Entah itu sumbernya dari mana, kita juga nggak tahu. Jadi semua itu akan datang secara spontan dalam hidup kita, dan teman-teman bisa menjalankan apa yang menjadi tujuannya. Misalkan nih, ketika memiliki uang dengan nilai tertentu sesuai apa yang teman-teman inginkan, maka teman-teman juga bisa untuk mungkin membeli rumah, mobil impian, ataupun digunakan untuk membuka usaha atau yang lainnya. Ya, itu adalah hak personal ya. Jadi bebas saja. Yang penting bagaimana sikap penerimaan kita terhadap uang yang kita inginkan. Semua ada prosesnya, semua nggak instan, dan itu semua hak setiap orang. Mungkin ada yang melarang kita nggak boleh punya uang dengan nilai tertentu. Nah, itu mereka nggak punya hak. Semua adalah hak personal kita ya. Kita langsung aja bahas nih, buat uang itu berkembang. Nah, bagaimana sih mengembangkan uang? Ya, sebenarnya mengembangkan uang ini bisa dalam berbagai hal ya. Mungkin untuk investasi, mungkin untuk usaha, ataupun untuk hal-hal lain yang itu akan menghasilkan uang yang akan terus mengalir ke dalam kehidupan teman-teman. Jadi gunakan uang secara bijak. Jadi jangan hambur-hamburkan uang, dan pilihlah sesuatu atau instrumen yang itu teman-teman kuasai. Misalkan nih, Anda memiliki ilmu tentang dagang, ya sudah, gunakan untuk berdagang. Atau mungkin yang kerja pengen investasi di bidang emas, ya silakan aja. Yang penting buat uang itu berkembang dalam jangka panjang. Jadi bukan sesuatu yang kita masukkan ke dalam sebuah instrumen terus nanti tiba-tiba hasilnya langsung gede gitu, enggak ya. Jadi ada prosesnya, dan itu prosesnya variatif. Mungkin kalau pengen yang cepat ya gimana, memang nggak ada. Dan jangan gunakan untuk judi slot. Nah, itu bahaya. Nanti malah segala sesuatu yang udah Anda miliki atau Anda udah mengumpulkannya lama, tiba-tiba hangus, tiba-tiba habis, dan Anda jadi nggak punya apa-apa lagi. Sayang banget ya. Jadi gunakan uang secara bijak dan kembangkan dalam instrumen yang itu legal dan positif. Jangan gunakan untuk hal-hal yang nggak penting. Ketika Anda gunakan untuk hal-hal yang nggak penting ya, yang didapatkan juga sesuatu yang nggak penting, malah nggak dapat apa-apa. Nah, sayang banget. Jadi teman-teman bisa gunakan kemampuan teman-teman atau wawasan teman-teman, mungkin punya keahlian dalam bidang investasi di dunia properti, ya silakan. Di dunia saham ya oke aja. Atau mungkin teman-teman pengen untuk perkebunan juga bisa. Hanya saja semua ada masanya. Ketika masanya udah tiba ya teman-teman bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kalau masanya baru ya mungkin downtrend, ya itu teman-teman bisa sabar dulu sampai itu jadi uptrend lagi. Ketika udah uptrend, nilai teman-teman nanti ya mungkin di emas, mungkin di properti, perkebunan, dan lain-lainnya itu akan terus berkembang ya. Apalagi kalau punya tujuan untuk investasi jangka panjang, ya biarkan aja sampai 10 sampai 20 tahun ya itu nggak ada masalah. Karena apa? Nilainya akan berkali lipat dari nilai sebelumnya, dan itu keuntungan siapa yang memiliki? Ya teman-teman sendiri, dan teman-teman bisa gunakan untuk hal apapun ya, selama itu masih dalam koridor. Jadi gunakan untuk hal-hal positif aja. Jadi ketika menerima, kita bersyukur dulu berapapun nilainya, sisihkan beberapa persen, dan itu nanti jadikan sebagai tabungan di masa depan. Mungkin untuk dana pensiun, mungkin untuk dana-dana yang teman-teman memang inginkan, no problem. Itu boleh aja, dan teman-teman bisa gunakan itu untuk tabungan di masa depan. Mungkin untuk anaknya, mungkin untuk nanti biaya sekolah, ataupun untuk hal yang memang itu belum kita rencanakan dari sekarang, tapi kita udah mempersiapkannya. Nah, itu nanti justru yang akan membuat teman-teman ini nggak kesusahan di masa pensiunnya. Jadi ketika pensiun ya udah punya tabungan, mungkin udah berkali lipat, dan teman-teman bisa ambil modalnya biar nanti lebihannya itu teman-teman gunakan untuk investasi di situ lagi, juga nggak masalah. Karena diingat ya, inflasi selalu ada ya. Kita membahas soal law of attraction yang itu berfokus pada keuangan, tapi kita juga harus menanamkan sesuatu yang itu bersifat ilmu tentang keuangan juga. Jadi teman-teman usahakan ya punya investasi mulai dari sekarang, sekecil apapun itu, karena investasi ini bisa dimulai dengan nilai yang kecil ya. Lalu selanjutnya teman-teman harus bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Teman-teman punya keinginan dan kebutuhan,
itu dua hal yang bedanya tipis banget, hanya beberapa milimeter. Jadi misalkan nih, teman-teman punya keinginan, aku ingin membeli kulkas, padahal belum butuh karena masih ada kulkas yang lama, tapi karena gengsi ya udah pokoknya beli, takut nanti kesaing sama tetangga sebelah, mungkin takut nanti kesaing sama mantan. Nah, kalau Anda berpikirnya seperti itu, justru Anda menghamburkan uang, dan uang justru malah jauh dari Anda. Anda tidak mengembangkan yang namanya sikap penerimaan. Sikap penerimaan ini gak jauh-jauh dari rasa syukur. Jadi misalkan Anda bersyukur berapapun yang Anda dapatkan, ya sudah, berarti Anda merelakan diri Anda untuk menerima jauh lebih besar lagi ke depannya. Jadi jangan ragu-ragu ya untuk teman-teman selalu bersyukur, teman-teman selalu ya pokoknya menerima dengan ikhlas ya. Ikhlas itu bukan hanya saat memberi ya, ikhlas itu juga ketika kita menerima sesuatu. Dan ketika teman-teman nanti udah melakukannya, ya teman-teman akan mendapatkan nilai lebih lagi, teman-teman akan semakin berkelimpahan. Nah, itu yang jadi tujuan hidup teman-teman. Jadi kita bisa mengembangkan segala sesuatu itu dimulai dari diri kita sendiri, dan nanti kita bisa menularkannya kepada generasi-generasi kita, mungkin anak kita, mungkin cucu kita, atau bahkan nanti kalau dikasih kesempatan umur panjang kita bisa memberikan juga ilmunya kepada cicit kita, dan nanti akan turun-temurun. Ketika itu udah terjadi, ya sudah, Anda akan menanamkan nilai yang jauh lebih besar lagi, meskipun ya kita sendiri udah nggak ada di dunia ini, tapi segala sesuatu yang udah kita siapkan itu berjalan sempurna hingga ya mungkin beberapa puluh tahun ke depan. Ketika nanti udah generasinya adalah generasi yang selanjutnya ya, Anda juga harus terus belajar. Ketika Anda terus belajar apapun itu, entah manajemen, entah nanti law of attraction tentang keuangan, bagaimana menarik uang, entah bagaimana ilmu investasi, entah itu ilmu apapun, yang jelas jangan pernah lelah atau berhenti belajar. Ketika Anda selalu belajar, Anda akan semakin banyak ilmu yang itu bisa Anda terapkan, dan itu bisa Anda kembangkan lagi, dan Anda bisa menjadi orang yang kaya akan ilmu. Ketika Anda kaya dengan ilmu, maka apa? Anda punya pengalaman yang sangat luas, dan Anda mungkin berbeda dengan orang-orang di sekitar Anda. Wawasan Anda jauh lebih maju daripada mereka, dan yang jelas Anda akan siap menghadapi setiap perubahan, dan Anda bisa maju dalam berbagai bidang. Ketika Anda udah maju dalam berbagai bidang, ya sudah, Anda jadi orang yang mau apapun gampang gitu. Jadi ketika Anda udah menerima uang, Anda udah menumbuhkan sikap penerimaan dengan penuh rasa syukur, Anda bisa mengembangkan segala sesuatu itu dengan mudah. Karena apa? Anda mau belajar, terus Anda mau evaluasi, dan Anda mau melakukan yang namanya inovasi. Pasti itu kalau Anda orangnya suka belajar. Mungkin kita kehidupan sekarang sama masa lalu itu berbeda, dan kita bisa menggambarkannya ketika kita nanti sudah berhasil. Oh, dulu begini ya, tapi setelah belajar ilmu ini ternyata caranya, oh kita bisa bypass, kita bisa mengambilnya dengan sangat mudah, dan kita bisa menjadi orang yang berkelimpahan dengan cara-cara yang nggak bikin capek. Keren kan? Nah, itu teman-teman bisa terapkan, dan teman-teman bisa gunakan untuk kehidupan teman-teman sendiri. Saya di sini hanya berbagi, dan teman-teman sendiri yang menerapkannya. Salam harmonis. Di layar kecil cerita dimulai, channel Kurai Mimpi.